Gimana Mat, setelah kita bersama simak di Hikmah Pagi kajian keluarga Islami, dan kita masih dengan tema menghidupkan sunnah pada keluarga. Untuk Anda yang bergabung, Anda bisa kirimkan SMS Anda di 0811199720 ataupun di 0218451512. Kita kembali ke SMS yang telah masuk, Ustaz. Ini datang dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau istri secara belak-belakan mengatakan kecewa kepada suami dan selalu tidak menyenangkan, saya sudah terlalu sabar untuk menghadapi istri saya. Sudah tidak sehati, tipe istri yang seperti apa yang boleh diceraikan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang Allah sayangi, saya berusaha mencari meraba-raba kasus Anda. Namun karena informasi yang dituliskan di sana sangat sedikit, maka maafkan saya kalau jawabannya tidak memuaskan Anda. Seberapa Anda kecewa, seberapa Anda tidak sehati lagi, itu kan mesti diklarifikasi. Tapi satu hal, laki-laki yang baik dalam pandangan Islam, ini kata Nabi SAW, adalah yang tidak mudah menceraikan istrinya. Dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang seperti Nabi SAW. Penyayang, pengayom, qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini memang Masya Allah. Laki-laki yang tidak mudah dihempas fitnah. Laki-laki ini memang Masya Allah. Seperti menjadi bintang di gelap malam. Ketika susah ditemukan laki-laki yang bertahan dalam kesabarannya. Dicoba oleh Allah SWT dengan keluarga. Ketahuilah saudaraku, orang-orang saleh biasanya diuji dari keluarganya, dari istrinya. Orang-orang saleh. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang saleh. Maka bersabarlah. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebut, dari sebagian istri-istrimu dan anakmu itu adalah aduwwul lakum, musuh buat kamu. Lalu Allah apakah perintah untuk menceraikan? Oh tidak. Yang Allah perintahkan adalah ampunkan mereka. Minta ampunkan mereka kepada Allah. Bersabarlah. Quran yang lain, ayat Quran yang lain bicara tentang kalau kamu menyukai sesuatu, jangan berlebihan. Jangan mencintai sesuatu dengan buta. Karena apa? Barangkali di kemudian hari dari sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai itu ada keburukan. Sebaliknya, membenci sesuatu, kecuali yang kekafiran ya. Kecuali yang jelas haram, kafir, itu nggak boleh kita kompromi. Kalau kita membenci sesuatu, termasuk pada istri, jangan berlebihan juga. Jangan pol-polan bencinya pada istri. Karena apa? Barangkali istri yang kamu benci itu di belakang hari membawa kebaikan. Saudara sekalian, barangkali kesabaran Anda mendapatkan istri yang memusingkan Anda. Istri yang mengaduk-ngaduk emosi Anda. Istri yang menguji kesabaran Anda itu akan diganjar oleh Allah pahala yang besar. Para nabi tidak kurang. Yang diuji dari keluarganya. Istrinya. Ya. Masya Allah. Maka tolong Anda berpikir ulang kalau mau menceraikan perempuan yang selama ini sudah berdampingan dengan Anda, yang sudah Anda pinang dan Anda minta dengan asma Allah dari keluarganya. Khawatirnya Anda belum optimal menjalankan tugas sebagai suami. Memenuhi nafkah lahir dan batinnya, satu. Yang kedua, membentuk, mendidik sang istri menjadi wanita yang soleha.
itu tidak Anda lakukan dengan sempurna, tolong perhatikan. Nanti jangan-jangan Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Anda nggak bisa jawab karena selama ini Anda tidak melakukan itu dengan baik. Ya. Maka barangkali kalau Anda bersabar, tugas-tugas yang Anda lalaikan itu tergantikan dengan kesabaran Anda, insya Allah istri juga akan melihat, suamiku sabar ya. Dan doakan, saudara. Doakan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perilaku istri yang mengecewakan Anda. Kecuali kalau istri memang sudah, tadi pertanyaan kedua ya, apa saja jenis-jenis istri yang boleh diceraikan. Kecuali kalau dia udah minta cerai. Dan kemungkarannya, kefasikannya sudah nyata. Dia pergi dengan laki-laki lain. Dia membangkang perkataan Anda. Dia menjelek-jelekkan Anda, memfitnah Anda di luar sana. Dia melakukan banyak hal yang dilarang oleh agama. Ya. Lakukanlah perceraian dengan betul secara syar'i. Apa yang Anda lakukan? Nasihati istri. Kau tidak mau, beri teguran. Nggak mau juga, nggak berubah juga. Ya, pisah ranjang. Masih dalam rumah. Masih berbuat fasik, masih berbuat mungkar. Ya, pukul dia pada tempat-tempat yang tidak membahagiakan jiwanya. Nggak bisa juga panggil orang ketiga, hakim atau ustadz atau kiai. Duduk bersama. Pihak dia juga minta. Maunya apa setelah ini? Nah, setelah itu, lakukan. Kalau mau menceraikan, ceraikanlah dengan baik-baik. Ya. Tapi tadi di awal yang sudah saya sampaikan, lakukan dengan betul dulu sebagai suami. Optimalkan bagaimana Anda melaksanakan tugas, kewajiban sebagai suami. Jangan gampang menceraikan istri, meskipun dia membangkang. Ya, meskipun dia membangkang. Nabi Lut saja istrinya membangkang. Nabi Lut membangkang istrinya. Tapi dia sabar. Tapi Allah ingin menjadikan pembangkangan sang istri Lut itu sebagai pelajaran untuk umat manusia. Maka Lut suruh memukulnya dengan 100 pukulan, tetapi dengan kasih sayang apa? 100 pukulan itu cambuknya dijadikan satu. Sekali saja sama. Ya, Masya Allah. Ini bagian dari kasih sayang Allah. Karena apa? Sang istri taubat. Dan doakan lagi saudara. Sang istri diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjuki jalan yang benar. Ya. Dijauhkan dari teman-temannya yang jahat. Biasanya istri begini ini dipengaruhi lingkungan yang jahat. Teman-teman pergaulannya jahat. Jahat. Fasik, mungkar. Minta sama Allah, istri Anda dijauhkan dari teman-teman yang jahat, digantikan dengan teman-teman yang saleh. Maaf, yang salehah, yang takwa pada Allah. Ya. Dan kemudian dijadikan istri yang salehah. Ini mudah-mudahan doa Anda dikabulkan. Doa suami yang tersakiti, doa suami yang hatinya teruji, hatinya penuh dengan rasa sakit, itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyuruh Allah lah. Kamu bersabar, mintakan ampun pada Allah. Kalau Allah sudah suruh, berarti kan Allah sudah menyediakan nih ampunan. Tinggal kamu minta aja nih, ya kan? Tinggal kamu minta, buka ya Allah ampunilah istriku. Tapi kebanyakan sang suami karena begitu bencinya sama si istri, gak kunjung mengucap, ya Allah ampunilah istriku ya Allah. Nah, ini mumpung siang ini sholat Jumat, 2 khutbah, ada satu waktu yang sempit di antara 2 khutbah. Ketika khotib duduk jeda, buatlah doa yang terbaik untuk kebaikan istri Anda, diri Anda, dan keluarga Anda. Apalagi kalau Anda punya anak. Kasihan kalau langsung bercerai. Ya. Dan satu hal, Allah membenci perceraian. Meskipun halal. Ya. Allah membenci perceraian. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun dibolehkan, tapi Allah sangat membenci perceraian. Nah, itulah. Jadi bersabar dan mungkin dibimbing dulu, Ustaz ya. Dibimbing, dididik lagi ya, didoakan
Mungkin cerai selalu sebuah opsi terakhir mungkin. Dan juga introspeksi diri, kenapa dia nggak puas sama saya? Kenapa dia kecewa dengan saya? Barangkali saya melakukan sesuatu yang salah, ya kan? Perbaiki diri, ya. Perbaiki diri. Baik. Semoga terjawab, dan kembali ke SMS dari Ibu Lisa Elmilda di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya bagaimana caranya supaya suami istri tidak saling melihat kekurangan pasangannya dengan rasa kecewa, melainkan selalu berpikir untuk selalu saling menutupi kekurangan dengan kelebihannya masing-masing. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cinta ini memang urusan Allah. Cinta itu kalau menjelma dan menetap dalam hati seseorang, kekurangan siapa yang dicintainya itu nggak kelihatan. Yang kelihatan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau tidak ada cinta, kekurangan sedikit pun kelihatan besar. Kebaikan, kemuliaan yang banyak nggak nampak. Maka ini pangkalnya adalah cinta. Ya. Dan cinta itu tumbuh karena Allah yang maha mencintai. Allah yang maha menghidupkan cinta. Bagaimana cara kita menghidupkan cinta? Kata Nabi, raihlah cinta Allah dulu. Nanti kamu akan dipenuhi cintanya Allah. Bagaimana kita bisa meraih cinta Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran tuh. Allah suruh Nabi bicara itu. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mencintai Allah, kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, kamu ingin menggapai ridho, kasih sayangnya Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutlah aku. Hiduplah dengan cara hidupku. Hidupkanlah sunnah di dalam keluargaku. Ya kan? Nah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Ini rahasia yang dibuka oleh Nabi SAW. Akhirnya jadi rahasia umum, ya kan? Nah, jadi akhwat atau ikhwan yang bertanya tadi, hidupkan sunnah di dalam keluarga. Ya. Nanti akan tidak kelihatan yang jelek-jelek. Ya. Bagaimana menghidupkan sunnah? Sang istri harus berdandan secantik mungkin. Ya. Melayani suami. Pelayanan super prima, bukan cuma pelayanan prima. Super prima. Ya. Sampai suaminya tidak lagi merasa kecewa dengan sang istri. Pagi-pagi belum suaminya bangun, dia sudah bangun. Jangan sampai istri bangun lebih belakangan dari suaminya. Nah, kalau mau dicintai suami, ya kan? Sebaliknya suami, kalau mau dicintai istri, juga jangan bangun setelah istri. Jadi gimana Ustaz? Duluan bangunnya siapa? Nah, gitu kan. Nah, ini bangun aja udah urusan sunnah nih, ya. Kemudian sholat malam berdua, indah, baca Quran, ya. Ada suami yang senang melaksanakan sholat malam. Istrinya diajak, bahkan diciprati wajahnya. Istrinya lebih senang tidur. Gimana coba? Suami kecewa nggak? Kecewa deh. Kemudian baca Quran banyak-banyak di dalam rumah. Supaya apa? Rumahnya bersih dari energi negatif yang dibawa oleh setan. Ini setan ini memang Masya Allah. Ya. Maka ikhwan dan akhwat, tolong betul. Kalau pengen rumahnya itu ya dipenuhi dengan cintanya Allah. Hidupkan sunnah di dalam. Ini makanya serial kita ini sudah relevan sekali. Ya. Menghidupkan sunnah di dalam keluarga kita supaya apa? Keluarga kita berkelimpahan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah keluarga dicintai Allah, gimana sih enaknya? Semua dijaga, semua dipenuhi oleh Allah. Butuh apa kamu? Butuh rezeki, Allah penuhi yang halal, thayyiban, mubarakan.
butuh anak yang soleh, insya Allah Allah jadikan, ya kan? Ini bagian dari rahasia yang Allah buka melalui sunnah nabinya, ya. Demikian Allah alam sawab. Dan kembali ke pertanyaan dari hamba Allah di Sukabumi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, bolehkah saya menikahi wanita anak dari bibi atau anak adik ayah saya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawabannya singkat, boleh, kalau sekedar boleh. Namun kalau saya boleh menyarankan, dunia ini kan luas. Dunia ini luas, bro. Ya. Apa nggak ada wanita lain, mohon maaf, selain anak paman Anda? Kecuali Anda udah kadung cinta, kadung sayang, ya. Mohon maaf. Islam suruh kita itu ta'aruf dengan seluruh kabilah-kabilah. Dijadikan bangsa berbangsa, ya. Kalau Anda orang Jawa, cobalah nikah dengan orang Batak. Anda orang Batak, nikah sama orang Ambon. Jangan, aduh Masya Allah, ya. Maksud saya apa, saudara? Ini perintah Allah. Apa rahasianya? Saya perhatikan ini research. Belum lagi dikupas dengan kedokteran genetika. Laki-laki yang menikahi istri dari nasab yang dekat, meskipun halal, itu keturunannya lemah. Keturunannya lemah. Baik fisik maupun mental. Tapi semakin jauh menikah dengan perempuan yang dia tidak kenal, jauh. Etnisnya jauh. Bahkan Masya Allah, kalau saya orang Jawa nikah dengan orang Jerman ya misalnya ya. Itu kuat. Blasteran lagi ya. Bagus. Fisiknya bagus ya. Jadi ini Masya Allah, saya sarankan saja, silahkan kalau memang sudah kadung sayang, kadung udah macam-macam lah ya. Tapi kalau ada kesempatan Anda menikah dengan perempuan lain yang jauh dari nasab Anda, ya, bahkan jauh dari klan Anda, jauh dari etnis Anda, lakukanlah itu. Tidak soal menikah dengan orang Arab, orang Cina, Chinese, itu, orang apa lagi, Afrika, orang lain-lain, ya, silakan. Nah, intinya lakukanlah perintah Allah dengan betul, insya Allah yang terbaik Allah akan beri, ya. Allah alam bisawab. Ya. Bapak Anwar di Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana sunnah Rasulullah SAW dijalankan dalam keluarga yang memegang teguh budaya dan adat istiadat? Bagaimana agar tetap harmonis, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, Nabi pun pernah berpesan, kita sebagai orang yang hidup di satu komunitas adat, kita perhatikan adat itu. Ya. Karena adat itu banyak yang selaras dengan tuntunan agama. Itulah yang kita ikuti. Harmonis pasti. Tapi kalau adat tertentu yang sudah bertentangan dengan agama kita, karena ini urusannya kita dengan Allah dan gak akan selesai nanti ya, sampai kita mati kan terus dibawa. Kalau adat kan cuma urusannya kita berdiam di satu tempat, ya kan? Ya. Kalau di Jawa ya adat Jawa. Saya pindah ke Eropa, gak berlaku lagi adat Jawa, ya kan? Tapi kalau hukum Allah bersifat internasional, universal bahkan, ya, maka hiduplah harmonis, selaraskan apa yang kita harus selaraskan, ya. Yang adat istiadat yang baik sesuai dengan agama banyak, itu kita lakukan dan nggak usah terpengaruh. Ya selama ini saya sudah melakukan semua hal yang diminta adat kok, yang satu ini aja saya nggak mau, ya. Adatnya apa misalkan? Anak laki-laki melarikan calon istrinya, itu nggak ada cerita. Ini harus dilakukan oleh adat. Kita menolak. Yang lain oke, kita lakukan. Apakah karena saya tuh hal itu saya dianggap menentang adat? Nah, ternyata banyak orang yang tidak senang sama Islam, sehingga ingin membenturkan adat
dengan agama. Padahal nggak ada itu istilah benturan adat dan agama ya. Di Indonesia ini sebagian besar adat istiadat, apalagi adat Minang tuh, ya adat Minang. Adat bersandi syarak ya kan. Syarak bersandi kitabullah ya. Selaras dengan syarak syariat Islam dan kitabullah. Nah, itu jadi Pak Anwar ya. Pak Anwar, kita cari yang harmonis saja antara agama dan adat istiadat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi mungkin sebelum pamit, dan ini banyak sekali yang masuk Ustaz, tapi tidak semua dibacakan karena waktu yang terbatas. Saya mohon maaf sekali buat yang nanti belum sempat terbacakan. Yang terakhir dari seorang ibu Ustaz di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri solehah adalah istri yang ketika diperintah suaminya langsung mengerjakan. Ustaz, ya. Masya Allah. Bagaimana jika menunda perintah suami karena sedang menyusui atau sibuk dengan perengekan anak? Saya mempunyai 2 anak laki-laki usia SMP dan SD. Juga masih mempunyai 3 anak perempuan yang masih balita, Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suami yang baik adalah suami yang paham kondisi istrinya. Kalau dia perintahkan sesuatu dan istrinya agak minta menunda, dia akan paham, oh istriku sedang sibuk. Sibuknya juga buat aku juga, ya kan? Nah, jangan orang bilang sekarang juga, kalau tidak nggak taat. Nah, ini suami yang otoriter, gitu. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali Nabi Muhammad SAW itu tidak meminta bantuan istri ya. Mohon maaf. Lakukan sendiri. Nabi punya keperluan, bajunya robek, nggak nunggu istrinya Dia sempat sendiri menjahitkan. Nabi jahit sendiri sampai begitu, ya. Jangan kita, aduh kamu tuh perempuan yang nggak taat sama suami. Lihat Kanjeng Nabi dong. Kanjeng Nabi, Masya Allah kayak apa sama istrinya, lembut, sayang dan paham betul Nabi itu. Orang yang paling memahami istri-istrinya adalah Kanjeng Nabi SAW. Ya, jadi intinya, kalau istri berusaha tidak menunda perintah suami, tapi suaminya berusaha memahami kalau ternyata perintahnya ditunda karena apa? Rupanya istrinya sibuk. Sibuknya bukan karena kesenangan dia, karena memang repot, tugas repot. Coba tukeran deh sebentar. Tuker suami kerjakan kerjaan si istri, istri kerjakan kerjaan suami. Repot itu sang suami, ya toh. Aduh, pagi-pagi sudah harus memasak, menyiapkan pakaian anak-anak itu, belum anak-anak ceritan semua kan. Ini Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita sekalian. Amin. Dan yang paling penting sesuai dengan topik kita pagi ini, persiapkan pernikahan. Proses pranikahnya disesuaikan dengan tuntunan sunnah. Insya Allah proses seterusnya sampai mempunyai anak, sampai tua kaki nini, insya Allah dijaga Allah di dalam sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di pagi hari ini. Kajian keluarga Islami menghidupkan sunnah pada keluarga. Tuntunan sunnah pranikah, semua yang sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Fahri ditemani Khalid, Oni dan juga Zain untuk pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.